Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada yang masih kurang mengerti, tolong jelaskan buat saya khususnya apa perbedaannya sholat qashar dan sholat jamak. Itu saja Buya, mohon maaf bila kurang santun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Definisi menjamak sholat adalah mengumpulkan dua sholat yang bisa dikumpulkan dalam satu waktu. Zuhur dengan asar boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Maghrib dengan isya boleh dikumpulkan, namanya menjamak. Dan jamak ada dua, jamak takdim sama jamak takhir. Takdim jamak sama jamak takhir. Kalau jamak takdim adalah melakukan sholat asar di waktu zuhur, melakukan sholat isya di waktu maghrib. Kalau jamak takhir adalah melakukan sholat zuhur ditarik ke waktu asar. Jadi kalau jamak takdim, Anda pergi ke Semarang sampai Brebes jam 1 siang, Anda ingin melakukan sholat zuhur, langsung saja sholat asarnya ditarik ke waktu zuhur. Jadi Anda sholat zuhur sekaligus sholat asar. Setelah zuhur assalamualaikum, lalu saya sholat asar. Niatnya tidak usah ruwet-ruwet saja, nggak usah pakai bahasa Arab yang membingungkan nanti tambahan. Ya Allah, saya niat jamak takdim, saya niat zuhur dulu ya Allah. Allahu Akbar, sholat zuhur sudah. Baru setelah itu saya sholat asar. Ini niat tadi ya Allah. Allah sudah tahu sudah. Tadi ya Allah. Allahu Akbar, sudah beres. Nah, kita permudah niatnya. Nanti kalau usolli fardhu dhuhri jam'an mal asri, nah, akhirnya gara-gara ngapal niat nggak sholat nanti sudah. Wong niat yang dulu aja sudah banyak lupa. Jadi niat dimudahkan. Ya gitu. Kemudian setelah assalamualaikum sholat zuhur langsung sholat asar. Sholli fardhu asri di waktu zuhur. Hanya melintaskan niatnya waktu zuhur dok. Waktu zuhur selagi di dalam sholat. Tidak harus waktu takbiratul ihram Allah sebelum aku niat sholat zuhur gabung sama asar. Maksudnya ya Allah, asar nanti mau tak lakukan di waktu zuhur ya Allah, Allahu Akbar. Enggak harus saat itu. Mungkin yang pertama niat zuhur dulu. Usolli fardhun dhuhri 4 rakaat. Jamak tok, enggak pakai qashar ya. 4 Allahu Akbar. Tiba-tiba setelah itu di tengah-tengah pengen loh. Tadi saya belum niat. Langsung saja diam-diam aja ngomong ya Allah, sholat asar yang mau tak lakukan waktu zuhur di hati. Asalkan belum assalamualaikum. Mungkin waktu kita berdiri, mungkin waktu tahiyat kita melintaskan akan menarik waktu asar ke waktu zuhur. Di hati saja sudah sah. Jadi waktu niatnya terbentang waktu sholat zuhur itu sendiri. Tidak waktu di pertama tok. Lah ini kadang-kadang merepotkan gara-gara di yang pertama kelewatan sudah langsung nggak jamak. Sudah kelewat. Duh, tadi saya lupa nggak niat. Terus gimana ini? Niat waktu sholat. Salah kabiro, alhamdulillah. Waladhdallin amin. Ingat tadi belum niat menjamak takdim, zuhurnya belum saya tarik ke asarnya belum saya tarik ke waktu, langsung niat di dalam hati. Oh, saya tarik sekarang ya Allah, habis ini saya langsung sholat asar. Sudah ngerti Allah gitu. Ini. Sampai pokoknya belum assalamualaikum. Kalau sudah assalamualaikum bubar ceritanya. Baru setelah assalamualaikum bergegas. Jangan minum teh sirup dulu atau minum teh es teh. Jangan. Assalamualaikum langsung melakukan sholat asar jamak. Atau jamak takhir. Lagi asik dalam kendaraan, keadaan jalan nyaman. Aduh, ini waktu zuhur mi. Sudahlah abah, sholat zuhurnya di waktu asar saja. Cuman wajibnya kita lapor kepada Allah, niat. Ya Allah, saya mau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Jadi waktu zuhur kita lapor dulu kepada Allah dengan hati, niat. Namanya azam. Bisa saja diajari, yuk kita bareng-bareng niat. Ya Allah, saya mau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Boleh, diam-diam juga boleh. Atau paling niat semuanya ya, boleh. Niatnya tidak usah pakai niat bahasa resmi itu, nggak usah. Saya niat mau sholat zuhur di waktu asar. Sudah. Yang penting waktu zuhur sudah laporan. Biar sama malaikat dicatat, oh sholatnya nanti. Kalau diam-diam tidak laporan dicatat, orang ini lupa lalai. Makanya haram kalau tidak niat di waktu awal. Niat tok, nggak pakai sholat, niat. Sambil nyopir, nggak punya wudhu, nggak apa-apa. Baik. Baru setelah masuk waktu asar, misalnya sampai Pekalongan waktu asar masuk. Sudah langsung sholat
zuhur dulu. Lah ini ada yang bertanya, mana yang didahulukan antara zuhur dengan asar? Dalam mazhab Imam Syafi'i boleh didahulukan asar dulu, boleh. Baru setelah itu masuk sholat zuhur boleh. Cuman sunnahnya, lah ini jangan salah. Ustadz yang ngantuk boleh salah. Tapi ustadz yang melek tidak boleh salah. Didahulukan waktu zuhur dulu. Sholat zuhur didahulukan, baru kemudian sholat asar. Tertib sesuai dengan urutannya. Sebab mengurutkan sholat seperti itu menurut mazhab Imam Abu Hanifah wajib, keluar dari khilafnya Abu Hanifah. Ada sebagian ustadz mungkin salah baca kitab. Yang punya waktu didahulukan, sahibatul waktu didahulukan. Yang punya waktu didahulukan. Kalau jamak takhir, asar dulu, baru zuhur. Ustadz antum ngantuk. Itu ngantuk, dijamin ngantuk itu. Ilmu itu belum melek bacanya. Selagi waktu masih senggang, tertib. Kecuali waktunya hanya untuk satu sholat, baru sahibatul waktu. Maksudnya apa? Dalam perjalanan tidak sadar, tanya Pak, ya Allah, hampir maghrib. Cuman untuk satu sholat. Baru yang punya waktu didahulukan, asar dulu, duhurnya keluar nanti, qadha. Ini. Cuman kalau kita pengen mendahulukan asar, sah. Sebab kita pernah mendengar satu ustadz yang suaranya agak lantang, ya karena suara lantang memang kadang menang. Yang punya waktu dulu. Ya sudah. Kalau sudah ngangkat suara nih berarti waktu belajar juga begitu, suka ngangkat suara. Makanya tidak dengar suara gurunya dia. Ini pernah suatu ketika lagi perjalanan, yang punya waktu dulu. Padahal jamak takhir. Bukan yang punya waktu, tertib. Ya, zuhur dulu, baru asar. Kalau jamak takhir. Cuman antara zuhur dengan asar tidak harus bersegera seperti kalau jamak takdim. Habis sholat zuhur di waktu asar boleh minum teh dulu. Baru setelah itu sholat asar. Karena jamak takhir, diakhirkan. Nah, baik. Itu jamak. Tidak harus pakai qasar. Kalau qasar 4 jadi 2. 4 jadi 2. Maka dalam mazhab Imam Abu Hanifah enggak ada jamak, adanya qasar. Sehingga dengan menakwili jamak yang dilakukan Nabi adalah jamak suri. Sholat zuhur diakhirkan dekat asar, lalu sholat asar. Mereka yang mengingkari sholat jamak, biarkan mereka ulama juga. Tapi jumhur ulama, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik ada jamak. Tadi yang kita sebut jamak. Baik. Lah qasar itu menjadikan 4 jadi 2. Kalau tadi kita sholat 4, boleh seperti itu. Tapi lebih utama lagi karena kita berada di dalam bepergian, sholat berapa? 2. Dan syaratnya qasar lebih ketat lagi. Kalau jamak ada kemudahan. Tadi yang kami sebutkan. Di jalan tol, orang Bogor mau ke Jakarta. Jakarta nggak sampai 89 kilo, nggak nyampe. Cuman permasalahan adalah suka macet. Maka di saat seperti itu Anda boleh menjamak, tapi tidak boleh mengqasar. Ada kemudahan. Jadi kalau namanya jamak itu udurnya lebih mudah. Misalnya jadi pengantin pun boleh menjamak. Di rumah sendiri jadi pengantin. Cuman pengantinnya tok. Yang lain-lain nggak boleh ikut. Kenapa pengantin? Mungkin dia harus menemui tamu, harus didandani yang syar'i tentunya, bukan dandanan yang haram. Boleh menjamak saat itu. Termasuk karena hujan boleh menjamak. Karena hujan, karena sakit boleh menjamak, tapi tidak boleh qasar. Semoga Anda sehat semuanya. Anda di rumah sakit atau lagi sakit atau orang tua kita yang sakit, yang repot baginya untuk mengulang wudhu dan seterusnya. Maka lakukan jamak. Tapi tidak ada qasar. Makanya jamak lebih mudah. Tidak ada pertanyaannya. Kalau qasar harus perjalanan yang tadi itu. Tidak kurang dari 84 kilo ke atas. Tapi kalau jamak boleh karena sakit, karena jadi pengantin, karena macet kendaraan tadi, baca insya Allah buku jamak. Itu boleh menjamak. Sakit, kalau kita merawat orang sakit, jangan siksa mereka. Kita harus punya ilmu misalnya. Sudah ibu, sekarang sholatnya di jamak sekalian. Mumpung sudah punya wudhu waktu maghrib, lakukan sholat Atau mau melakukan perawatan, aduh repot banget, maghribnya mepet. Ibu di jamak takhir saja karena sekarang mau dibersihin, mau ini, tidak tuntas nanti. Jauh jamak takhir. Memang ada yang mengatakan sholat dalam keadaan sakit adanya jamak takdim saja. Oh tidak, jamak takhir juga ada. Dilihat kondisinya orang sakit.
Jadi kalau kita merawat orang sakit enak. Jadi kita punya waktu hanya 3 saja. Zuhur dijamak sama asar, maghrib sama isya, sama subuh. Tidak terlalu repot. Biarpun melayani orang tua tidak boleh merasa repot, akan tapi agar kita lebih mudah. Jamak, dan dia juga mudah. Lagi sholat, maghrib sekalian isyanya. Oh gitu, iya. Enak. Setelah itu tuntas. Bebas. Jadi kalau jamak lebih mudah. Jadi pengantin habis sholat duhur, duhurnya di jamak. Jadi mau didandani jam 1. Mungkin nanti nemui tamu, tapi dandan yang syar'i ya. Bukan dandan kelihatan. Dan yang menonton pun adalah mungkin akhwat. Dandan boleh cantik, macam-macam dandan. Dan putri yang menonton semuanya. Melihat. Jadi waktu ini bayar mahal itu. Tapi yang nonton kan perempuan, nggak apa-apa. Dandan yang cantik untuk kaum wanita. Boleh dandan cantik. Wanita itu adalah pengen dilihat cantik. Khususnya di saat-saat tertentu. Maka saat itu dia sholat duhur dijamak sama asar. Setelah didandani lu tuntas. Maghribnya masih banyak tamu, ya sudah. Jamak takhir sama isya. Masalah jamak takhir ini memang khilaf. Kalau jamak takdim jelas. Tapi beri kemudahan. Jangan bikin orang susah. Dan menikah kejadiannya seumur hidup seladi. Ada kemudahan. Imam Haddad rahimahullah ta'ala menfatwakan yang demikian. Demi kemudahan. Baik. Atau dalam kesibukan yang subhanallah tidak pernah terduga. Semoga kita tidak punya kesibukan yang aneh-aneh. Anak sakit, oh harus ini dan sebagainya. Ya Allah, ini gimana ini? Bisa saja kalau kita lepas berbahaya sampai kita meninggalkan sholat. Saya jamak saja. Atau mau ke rumah sakit, mohon maaf. Ini mau ngelawat anak dan sebagainya. Semoga sehat semuanya. Sekarang saya mau sholat, gimana ini? Anak ini kayaknya harus dijaga. Dan dia harus dekat dengan saya terus. Anak kecil bisa nempel ke ibunya kan? Nempel ke ibunya, nggak bisa pisah. Nanti aduh repot ini. Nanti takut diinfus, harus saya peluk terus. Kalau saya beri, iya kalau lagi tidur. Kalau enggak, mumpung bisa sholat duhur, sekalian sama asarnya. Beres. Kalau jamak ada banyak kemudahan. Tapi harus sebabnya. Kayak macet di tol, dugaan macet, kita boleh menjamak. Kalau kosor harus tertib tadi. Perjalanannya harus tidak boleh kurang dari 84 kilo ke atas. Dan kita pun harus sudah keluar dari wilayah kita. Itu adalah kosor dan jamak.